Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Arif Febrianto selaku dosen pengampu agama Islam, dan yang saya sayangi teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 8 ingin memperkenalkan. Saya Rica Nanda Fitria dari Prodi Teknik Biomedis dan akan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Catur Rizky Nugroho dari Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Raffi Aditya Prasetyo, NIM 20111200024 dari Prodi Teknik Industri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Suryotomo dari Prodi Teknik Industri. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Definisi IPTEK. IPTEK singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala-gejala tertentu. Pengetahuan berasal dari kata tahu atau disebut juga mengerti. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan IPTEK. Yang pertama, menjaga keserasian dan keseimbangan dengan lingkungan setempat. Yang kedua, teknologi yang akan diterapkan hendaknya betul-betul dapat mencegah timbulnya permasalahan di tempat itu. Yang ketiga, memanfaatkan seoptimal mungkin segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Pelaksanaan dan pengembangan IPTEK di Indonesia. Peradaban bangsa dan masyarakat dunia di masa depan sudah dipahami dan disadari akan peradaban dengan situasi yang serba kompleks dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Sebut saja antara lain cloning, kosmologi, cryonics, cybernetis, exobiologi, genetik, engineering, dan nanoteknologi. Rumusan 4 nilai luhur pembangunan IPTEK nasional. 1. Accountable. 2. Visionary. 3. Inovatif. 4. Excellent. Pesatnya kemajuan IPTEK untuk memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam kehidupan global. Dampak negatif IPTEK bagi masyarakat. Sekarang IPTEK sudah merupakan suatu religion. Pengembangan IPTEK dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada, sementara orang bahkan memuja IPTEK sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari gungkungan kefanaan dunia. IPTEK yakin akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Sumbangan IPTEK terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidak dapat dipungkiri. Namun, manusia tidak bisa menipu diri akan kenyataan bahwa IPTEK mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Dari segala dampak terburuk dari perkembangan IPTEK adalah dampak terhadap perilaku dari manusia penciptanya. IPTEK telah membuat sang penciptanya dihinggapi sifat overconfidence dan superioritas, tidak saja terhadap alam melainkan pula terhadap sesamanya. Eksploitasi terhadap alam dan dominasi pihak yang kuat terhadap negara yang lemah merupakan ciri yang melekat sejak lahirnya revolusi industri. IPTEK menurut Islam. 1. Kewajiban mencari ilmu. Pada dasarnya, kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentunya, beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. 2. Interaksi iman, ilmu, dan amal. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang berinteraksi ke dalam suatu sistem yang disebut Dinul Islam. Di dalamnya,
terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal soleh. 3. Keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya. 4. Penyikapan terhadap perkembangan iptek. Setiap manusia diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa alat untuk mencapai dan membuka kebenaran. Hidayah tersebut adalah A. Indera, B. Naluri, C. Pikiran, D. Imajinasi. 5. Keselarasan imtak dan iptek. Barang siapa ingin menguasai dunia dengan ilmu, barang siapa ingin menguasai akhirat dengan ilmu, dan barang siapa ingin menguasai kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Al-Hadis. Perubahan lingkungan yang serba cepat dewasa ini sebagai dampak globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, harus diakui telah memberikan kemudahan terhadap berbagai aktivitas dan kebutuhan hidup manusia. 6. Kontribusi ilmu pengetahuan bagi dakwah Islam. A. Kontribusi terhadap dakwah. Kontribusi adalah kesejahteraan dan kemakmuran material atau fisikal yang dihasilkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan modern membuat orang mengagumi, meniru gaya hidup peradaban orang barat, sampai dibarengi sikap kritis terhadap segala dampak negatif yang diakibatkannya, bukan hanya di bidang ilmu pengetahuan saja, tetapi dalam bidang seni juga. B. Contoh-contoh kontribusi iptek bagi dakwah Islam. 1. Pengembangan busana muslim seperti hijab. 2. Media dakwah di televisi, internet, koran, dan majalah. 3. Penggunaan internet, blog, dan situs islami seperti 1. Suaraislam.com, 2. Muslim Daily Net, 3. Islampost.com, 4. Eramuslim.com, dan sebagainya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek itu sendiri. Untuk itu, setiap muslim harus bisa memanfaatkan alam yang ada untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan seni, tetapi harus tetap menjaga dan tidak merusak yang ada, yaitu dengan cara mencari ilmu dan mengamalkannya, tetapi berpegang teguh pada syariat Islam. Saran. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan harus kita dasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar dapat memberikan jaminan kemaslahatan bagi kehidupan serta lingkungan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.